Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa informasi mengenai sedimentasi. Tapi sebelum kita mulai masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Fabianus Reisha, Jasmine Katarina, Giovan Andrea, dan Samantha Caroline. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana proses sedimentasi terjadi. Nah, proses sedimentasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pelapukan, erosi, transportasi, deposisi, atau juga disebut sebagai pengendapan. Nah, pelapukan adalah kejadian di mana batu-batuan di dataran tinggi mengalami pelapukan. Kemudian kita tahap kedua, yaitu erosi, di mana batu-batuan tersebut terkena aliran air sehingga menyebabkan batu-batuan tersebut jatuh ke dataran yang lebih rendah, juga disebut sebagai erosi. Yang ketiga adalah transportasi, di mana batu-batuan yang lapuk tadi dibawa oleh air ke dataran yang lebih rendah. Yang terakhir, deposisi atau pengendapan, adalah kejadian di mana batu-batuan yang tadi udah lapuk itu mengendap di satu tempat hingga menggunung. Nah, sedimentasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sedimentasi akuatis. Sedimentasi akuatis juga sering disebut sebagai sedimentasi air sungai. Nah, mengapa disebut sedimentasi air sungai? Karena pengendapan materi yang terbawa oleh air sungai. Yang kedua ada sedimentasi aeolis. Sedimentasi aeolis juga sering disebut sebagai sedimentasi karena angin. Sesuai dengan namanya, sedimentasi ini terjadi karena angin membawa bahan-bahan yang kemudian mengalami pengendapan. Yang ketiga ada sedimentasi marin. Sedimentasi marin atau juga sering disebut sebagai sedimentasi air laut merupakan proses pengendapan material yang terjadi karena adanya material yang terbawa oleh gelombang air laut. Jenis sedimentasi berdasarkan lokasi pengendapannya. Pertama ada sedimen teristris. Sedimen teristris adalah jenis batuan sedimen yang diendapkan di daratan dan dipengaruhi oleh tenaga air, es, dan angin. Yang kedua, ada sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial adalah proses pengendapan material-material yang diangkut oleh air sungai. Yang ketiga, ada sedimentasi limnis atau lacustre. Sedimentasi limnis atau lacustre yaitu jenis sedimen yang tempat pengendapannya berada di danau. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sedimentasi. 4 diantaranya yaitu yang pertama, material yang menjadi bahan endapan seperti debu, pasir, tanah, dan lainnya. Yang kedua, terdapat lingkungan pengendapan baik berupa daratan, laut maupun nasisi. Yang ketiga, perpindahan material sedimen dapat disebabkan oleh air, angin, dan es atau glaster. Yang keempat, pengendapan disebabkan oleh perubahan atau perbedaan arus dan gaya. Kita akan masuk ke contoh lain dari sedimentasi yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk ini tuh udah ngalamin sedimentasi yang bisa dibilang cukup parah karena ketinggiannya itu udah nyampe 6 juta meter kubik. Kenapa sih bisa kayak gitu? Ternyata di daerah tersebut ada satu sungai namanya Sungai Keduang, yang dimana sungai ini tuh berhulu dan aliran airnya ternyata membawa banyak lumpur. Nah, ini diperparah lagi karena di hilir ternyata itu udah gundul. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya ini merupakan akses utama menuju ke salah satu pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, namanya Pelabuhan Sampit. Nah, di Teluk Sampit ini ternyata sedimentasi udah menjadi masalah utama ternyata pada daerah tersebut. Penyebab utamanya adalah karena adanya pasokan sedimen yang dibawa oleh sungai, terutama di daerah barat. Di daerah barat itu daerah yang paling banyak terjadi sedimentasi dibandingkan dengan daerah timur. Karena di daerah timur itu ternyata langsung berbatasan dengan Laut Jawa.
Nah, kemudian gimana sih cara ngatasinnya, ngatasin sedimentasi ini? Ternyata untuk mengatasi ataupun mencegah supaya lebih parah lagi, di daerah tersebut ternyata sering dilakukan pengerukan secara berkala. Jadi sedimentasinya nggak semakin nambah.